kelas 11 KTP 3 SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Nah, tema video kali ini yaitu mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang kalian lihat, COVID-19 ini menyebar hingga ke seluruh dunia, bahkan menjadi trending topik di negara kita. Nah, karena pembahasannya tentang penyebaran COVID-19, saya ingin membagikan video kali ini tentang cara bagaimana membuat desinfektan yang tentunya hemat budget dan cara menggunakannya. Sebelum melanjutkan ke inti topik pembahasan, saya ingin mengajak kalian untuk mengenal sedikit tentang desinfektan. Nah, desinfektan yaitu bahan kimia yang digunakan untuk mencegah infeksi oleh zat teknik atau sebagai obat pencegah penyebaran kuman penyakit. Nah, di situasi merebaknya corona ini menyebabkan produk-produk desinfektan di pasaran sangat langka bahkan sulit ditemukan. Nah, untuk membuat desinfektan di rumah itu menjadi solusi yang baik dan tepat bagi kalian kaum rebahan. Sebenarnya ada banyak sekali produk-produk kimia yang bisa digunakan untuk desinfektan. Nah, misalnya Biclean, Proclean, terus dan lain-lainnya bisa kalian jumpai. Asalkan di produk tersebut terdapat bahan aktif seperti accelerated hydrogen peroxide, etanol, chloroxylenol, benzalkonium chloride, iodine iodofor, isopropanol, pine oil, povidone iodine, sodium hipochlorite, sodium chloride, sodium dichloroisocyanurate, dan natrium hipochlorite. Ternyata pembuatan desinfektan sendiri yang disarankan oleh pemerintah ini masih banyak kalangan masyarakat yang merasa kebingungan atau merasa ini tuh bahaya nggak sih desinfektan kita buat sendiri di rumah? Atau kira-kira desinfektan ini ramah lingkungan nggak sih? Terus nanti kalau misalnya kena kulit kita gimana? Lah, ntar kalau gini gimana? Ntar kalau kena mata gimana? Iritasi gimana? Nah, gak usah bingung, masalahnya itu cuma satu, asalkan kalian hati-hati dalam membuatnya dan juga takaran yang kalian buat sesuai dengan anjuran yang disarankan oleh WHO ya. Kemudian sebelum kita membuat desinfektan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Produknya harus sesuai dengan takaran. Maksudnya di sini yaitu kalian membuat itu harus sesuai takaran, nggak boleh melebihi atau mengurangi. Nah, yang kedua, tidak boleh ada campuran dari pembersih lainnya, karena ini bisa mengakibatkan fatal atau bahkan kematian. Yang kedua, produknya jangan melewati batas expired. Kemudian yang keempat yaitu bersifat korosi. Maksudnya korosi yaitu apabila desinfektan ini disemprotkan kepada benda logam atau produk bahan kimia tadi yang kalian beli itu disemprotkan ke bahan logam, bisa menyebabkan karat atau merusak logam tersebut. Terus yang kelima yaitu bersifat kaustik. Bersifat kaustik ini maksudnya kayak bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kalian apabila terkena kulit atau mengalami iritasi. Terus yang terakhir yaitu jauhkan dari paparan sinar matahari karena bisa menyebabkan cepatnya mengalami expired atau kadaluarsa. Tuh. Mari kita langsung saja ke cara proses pembuatannya. Yaitu tapi perlu diingat, kalian pastikan berada di luar ruangan yang ada udara lancar atau berada di ruangan yang berventilasi. Karena tingkat konsentrasinya yang terlalu tinggi bisa menimbulkan atau mengeluarkan uap beracun. Jadi kalian perlu di luar ruangan atau berada di ruangan yang udaranya lancar ya, seperti saya. Untuk alatnya saya hanya membutuhkan ini alat semprot. Alat semprotnya ini kalian bisa menggunakan dari spray bekas. Nah, kalau saya menggunakan ini. Terus kain pelap basah ini gunanya untuk apabila kalian kulit kalian terkena Biclean ini atau bahan aktif lainnya bisa langsung dielap. Gunanya biar kalian nggak kena kaustik tadi kan bersifat kaustik soalnya. Terus kalian juga membutuhkan air. Nah, ini saya butuh air, ini aku sudah nyiapin air. Terus karena kita belum tahu ya takarannya berapa yang akan kita gunakan, maka dari itu saya akan menunjukkan rumus pengencerannya. Jadi mari ikut saya.
untuk rumusnya yaitu menggunakan V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1 ini maksudnya volumenya, sedangkan M1 ini konsentrasi. Terus M2-nya ini volume yang akan dibuat. Terus untuk M-nya, M2 ini untuk konsentrasi yang akan dibuat. Nah, karena konsentrasi yang kita butuhkan adalah 0,5%, terus airnya yang kita butuhkan tadi kan 1 liter, yang tadi saya ambil tadi 1 liter air. Terus 1 liter ini saya mau ubah ke posisi mililiter, jadi 1000 mililiter. Terus untuk konsentrasinya sendiri, konsentrasi Baiklin tadi itu 5,25%. Itu konsentrasinya Baiklin ya. Nah, kita masukkan saja. Ini kita cari ini kan V1-nya. Terus M1-nya dimasukkan ini, Baiklinnya ini 5,25%. V-nya kita masukkan ini 1000 ml dikali konsentrasi ini 0,5%. Ya, ini jadi hasilnya nah, ini kita bagi 1000 dikali 0,5, hasilnya 500. Terus dibagi 5,25, hasilnya 95,238. Kita bulatkan menjadi 95. Jadi mililiter. Nah, karena tadi air yang saya bawa adalah 1 liter, jadi kan 1000 mililiter. Saya kurangi sama 95, hasilnya 905 mililiter. Ini adalah airnya. Jadi air yang kita butuhkan yaitu 905 mililiter. Nah, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pastikan kalian memakai sarung tangan sama masker. Karena masker yang saya gunakan ini masker kain, soalnya masker yang saya pakai itu sangat jarang banget di pasaran atau di toko-toko. Jadi agak sulit menggunakannya. Jadi menggunakan masker kain aja tidak apa-apa. Hal ini untuk mencegah biar kita tidak terkena ini tadi Baiklin, soalnya kan bahaya kan. Nah, ini saat ini sudah saya sediakan air dengan takaran 905 ml. Nah, seperti ini bisa kalian lihat. Tinggal kita masukkan. Nah, setelah itu kita aduk ya biar terhomogenikan. Nah, setelah diaduk ini kita masukkan ke dalam botol semprot ini. Nah, untuk prosesnya sudah saya jelaskan. Ini sudah saya masukkan ke dalam botol ini, dan masih sisa. Kalian bisa menggunakannya yang masih sisa ini ke semprotan lainnya untuk disemprot ke ruangan kalian, karena botolnya kecil jadi cuma segini. Untuk perlu diperhatikan juga, desinfektan ini hanya dipakai 1 kali pakai saja, jadi jangan berkali-kali atau berulang. Soalnya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kadaluarsa kan. Nah, kalau kadaluarsa itu tidak efektif, percuma gitu. Nah, langsung lanjut saja ke cara penggunaannya ya. Karena di sini saya menggunakan, jangan lupa juga kita menggunakan masker sama sarung tangan. Ini untuk mencegah agar kita tidak langsung terpapar dengan virus corona yang berada di benda-benda. Nah, kita semprotkan aja gini secukupnya. Nah, gitu udah kan. Jadi gampang, sehat itu nggak perlu mahal. Kita cukup hanya mengeluarkan Baiklin tadi tuh harganya cuma 3.000 loh guys. Jadi cuma 3.000 aja kita bisa langsung menjadi untuk bisa mencegah penyebaran corona gitu. Jadi itu penjelasan saya mengenai pembuatan desinfektan dan penggunaannya. Nah, setelah kalian menyemprot tadi, jangan lupa ya kalian cuci tangan yang bersih dengan dalam keadaan air mengalir, terus dikasih sabun.
Terus sekian dulu video yang saya buat, semoga bermanfaat bagi kalian. Soalnya sehat itu nggak perlu mahal.